Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Khairunisa dengan NIM C0E023014, berasal dari Universitas Jambi. Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak, alasan pemerintahan memungut pajak, teori pemungutan pajak, dan azas pemungutan pajak. Baiklah, di slide selanjutnya, latar belakang. Kita sebagai warga negara mungkin tidak menyadari pengaruh tindakan kita terhadap ekonomi negara atau biasa yang disebut kebijakan fiskal. Melalui sistem pemungutan pajak lah kita mempengaruhi sebagai sumber pendapatan untuk membangun dan pada negara. Dan itu berasal dari pajak yang harus dibayarkan oleh diri kita sendiri. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui tentang pajak dan mengenal apa saja pengelompokan dan jenis pajak yang ada di Indonesia. Bahkan sistem pemungutan pajak itu sendiri lain halnya dengan sebagian orang yang tidak mempunyai ketidaktahuan soal perpajakan, akan mengakibatkan kelalaian dalam membayar. Kemudian kita akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak. Yang pertama yaitu pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintahan selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Menurut Hartono Hadi Suprapto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan menurut Dr. Suparman Suhamijaja. Hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu tentang alasan pemerintahan memungut pajak. Ada 4 alasan mengapa pemerintahan memungut pajak. Yang pertama, menyediakan fasilitas kesehatan. Dengan pajak tersebut, kita akan menghasilkan penghasilannya untuk membangun fasilitas kesehatan. Kemudian kedua, menyediakan pendidikan. Dari pajak tersebut kita bisa membangun sekolah ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu menyediakan infrastruktur. Dari pajak tersebut kita dapat membangun jembatan ataupun jalan lintas lainnya. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Teori ini menjelaskan bahwa teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi teori ini menganggap pembayaran pajak merupakan mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga itu teori daya pikul. Teori ini menjelaskan pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran pajak dan pengeluaran wajib pajak. Misalnya yaitu seperti PNS dan pedagang lainnya itu memiliki pajak yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini negara bisa menjadi otoriter, yaitu sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu azas pemungutan pajak. Ini materi kita yang terakhir. Yang pertama kita akan menjelaskan asas domisili. Yang pertama yaitu asas ini negara mengenakan pajak atau atas suatu penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh orang pribadi atau badan apabila orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara tersebut atau badan yang berkedudukan di negara tersebut. Yang kedua yaitu asas sumber. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi jika penghasilan yang akan dikenakan pajak tersebut diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan atau nasionalitas dan kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, pengenaan pajak akan dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan.
Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu dalam memahami mengapa seorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Di sini negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan tersebut yang disebut pajak. Kemudian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mengapa jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan hasilnya akan kembali kepada masyarakat. Baiklah, sekian dari materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.